Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Senang sekali saya Afriansah bisa menyapa teman-teman semua para pejuang ASN tahun 2024. Selamat datang di Nurse Education Channel. Buat kalian yang baru bergabung di channel ini, yuk bantu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, share, dan komen sebanyak-banyaknya agar saya semakin termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Oke teman-teman, seperti biasa hari ini kita akan latihan soal lagi untuk persiapan seleksi P3K perawat di tahun 2024, khususnya materi kompetensi teknis ya untuk D3 perawat dan juga profesional. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita langsung saja ke contoh soalnya. Baik teman-teman, sebelum kita ke latihan soal, sedikit informasi buat teman-teman semua yang sedang mencari tempat belajar online, khususnya untuk tryout P3K tahun 2024 untuk tenaga perawat D3 dan juga nurse. Kami dari Nurse Education Channel sedang membuka tryout untuk latihan soal persiapan P3K tahun 2024. Teman-teman jika bergabung bersama kami akan mendapatkan 6 fasilitas. Yang pertama, teman-teman akan mendapatkan 5 kali tryout P3K perawat khususnya kompetensi teknis yang terdiri dari 90 soal setiap tryoutnya. Yang kedua, teman-teman akan mendapatkan bonus 3 kali kuis sebelum tryout terdiri dari 20 soal setiap kuisnya. Soal tryout dan juga kuis kami sesuaikan dengan kisi-kisi yang terbaru dan juga FR dari teman-teman yang telah mengikuti ujian P3K. Dan yang keempat, teman-teman akan mendapatkan file PDF soalnya, yaitu kuis dan juga tryout lengkap dengan pembahasannya. Dan yang kelima, terdapat grup Telegram, yaitu D3 dan juga nurse yang dipisah, serta aktif sampai dengan seleksi P3K selesai. Dan yang terakhir, teman-teman ini bebas akses kapan saja, ya, untuk paket tryout dan juga kuisnya. Harganya cukup murah teman-teman karena ada promo Merdeka, yaitu hanya Rp100.000. Teman-teman bisa mendapatkan ini semua melalui WA yang tertera pada brosur ini, yaitu di 0896 9637 7751. Total untuk tryout dan juga kuis, teman-teman mendapatkan 510 soal. Oke, sekarang juga daftar sebelum terlambat. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan soal. Oke teman-teman, kita ke soal yang pertama. Seorang ibu membawa anak perempuannya yang berusia 3 tahun ke puskesmas. Anaknya BAB cair 4 hingga 6 kali per hari selama 2 hari. BAB-nya kadang disertai darah. Anaknya malas minum dan tampak matanya cekung, serta anak mengeluh nyeri pada perut. Diketahui di daerahnya terjadi wabah kolera. Berdasarkan MTBS, salah satu tindakan atau pengobatan apa yang dapat diberikan? A. Beri cairan dan tablet zinc dan makan sesuai rencana terapi. B. Option B. Ajarkan cara pembuatan oralit di rumah. C. Beri antibiotik untuk kolera. D. Beri cairan dan tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi A. Atau E. Beri obat pereda nyeri. Oke teman-teman, di soal yang pertama kita disuruh menentukan salah satu tindakan atau pengobatan yang sesuai dengan MTBS. Ya. Nah, yang dimana pada kasus dikatakan bahwa terdapat seorang anak perempuan yang berusia 3 tahun mengeluh BAB cair 4 hingga 6 kali dalam sehari, yaitu selama 2 hari, dan disertai dengan BAB darah. Saat ini, anaknya malas minum dan tampak matanya cekung serta anak ini mengeluh nyeri perut. Dan didukung dengan data yaitu terjadi wabah kolera di daerahnya ini. Oke teman-teman, inilah data yang telah kita kumpulkan berdasarkan kasus. Ya, yuk sekarang kita lihat tabel dari MTBS. Nah, ini adalah tabel dari MTBS untuk diare, yang dimana terbagi atau diklasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah diare tanpa dehidrasi. Yang kedua, diare dehidrasi ringan atau sedang. Yang ketiga, diare dehidrasi berat. Oke teman-teman, sesuai dengan kasus yang telah kita tampilkan tadi, maka dalam penanganan diare sesuai MTBS pada kasus ini adalah mendapatkan terapi antibiotik untuk kolera. Mengapa? Dikarenakan pada kasus merupakan kategori diare dehidrasi berat.
yang disertai dengan disentri. Mengapa disentri? Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, yang di tabel diare dehidrasi berat. Di sini sudah tertera bahwa jika ada kolera di daerah tersebut, beri antibiotik untuk kolera. Nah, inilah yang menjadi kata kunci dari soal ini. Sehingga option yang tepat untuk soal nomor yang pertama ini adalah yang C, yaitu beri antibiotik untuk kolera. Karena didukung dengan data yang menyatakan di daerahnya terjadi wabah kolera dan disertai dengan kasus disentri. Oke teman-teman, bisa ya. Ini sifatnya hafalan ya teman-teman. Teman-teman bisa pelajari konsep dari MTBS untuk di hari ini. Karena bisa saja soal ini bisa keluar untuk di tahun ini. Ya, option A, beri cairan dan tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi B. Nah, kira-kira ini untuk kasus yang mana? Kasus ini bisa dilakukan jika terjadi diare dehidrasi ringan atau sedang, ya, yang dimana terdapat dua atau tanda lebih, yaitu gelisah, rewel, mata cekung, haus, ya, cubitan kulit perut kembali lambat. Nah, ini bisa dilakukan untuk diare dehidrasi ringan atau sedang. Option D, beri cairan dan tablet zinc dan makanan sesuai rencana terapi A. Nah, ini bisa dilakukan untuk diare tanpa dehidrasi. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 2. Baik teman-teman, kita ke soal nomor 2. Seorang laki-laki usia 35 tahun dengan diagnosis close fracture cruris dextra dirawat di rumah sakit dengan keluhan nyeri pada kakinya sejak 1 hari yang lalu. Pasien mengatakan nyerinya bertambah, terutama saat digerakkan dengan skala nyeri 6. Hasil pemeriksaan, pasien tampak meringis kesakitan, bengkak di daerah kaki, tekan darah 150/90, frekuensi nadi 50 kali per menit, dan frekuensi nafas 26 kali per menit. Saat ini pasien terpasang spalak atau bidai dari metatarsal sampai patella. Apakah intervensi keperawatan yang tepat pada kasus tersebut? Oke teman-teman, di soal nomor 2 kita disuruh menegakkan intervensi keperawatan yang tepat. Ya. Nah, seperti biasa, untuk menegakkan atau menentukan intervensi keperawatan yang tepat, kita harus mengetahui terlebih dahulu masalah keperawatan utamanya apa. Nah, untuk menentukan masalah keperawatan utama, kita lihat adalah keluhan utamanya dan didukung dengan data-data objektif dan juga data subjektifnya. Oke, di soal ini ya, pasien ini mengeluh nyeri, ya, mengeluh nyeri pada kakinya, yang dimana terdapat fraktur tertutup di cruris dextranya. Dan pasien mengatakan nyerinya ini bertambah saat digerakkan. Nah, untuk masalah nyeri, ya harus ada skala nyerinya. Nah, di sini skala nyerinya adalah 6, yang dimana rentang skalanya 0 hingga 10. Dan skala nyeri 6 ini merupakan termasuk ke dalam kategori nyeri sedang. Ya. Nah, didukung dengan data objektif, yaitu berupa pasien ini tampak meringis kesakitan dan terdapat bengkak di daerah kakinya. Dan saat ini pasien terpasang spalak atau bidai dari metatarsal sampai patella. Nah, kira-kira masalah keperawatannya ini apa ya untuk menentukan intervensi keperawatannya? Jadi, masalah keperawatan utama yang terjadi pada kasus ini adalah dengan nyeri akut, didukung dengan skala nyeri 6 dan termasuk nyeri sedang. Nah, kira-kira intervensi keperawatan untuk masalah nyeri ini apa? Ya. Jadi, sekarang kita lihat optionnya satu persatu. Option A, anjurkan bed rest. Nah, apakah menganjurkan bed rest merupakan dapat mengatasi masalahnya? Saya rasa tidak ya, karena di sini skala nyerinya adalah skala nyeri sedang. Ya. Option B, ajarkan teknik relaksasi. Nah, ini juga kurang tepat teman-teman, karena skala nyeri sedang itu harus menggunakan terapi analgetik, kecuali nyeri ringan. Batasnya ada skala nyeri 5 ya teman-teman, untuk melakukan teknik non farmakologi. Dan option C, lakukan kompres dingin, juga kurang tepat karena merupakan
contoh terapi non farmakologi untuk nyeri. Option D, kolaborasi pemberian analgetik. Nah, ini dia jawabannya ya. Karena untuk skala nyeri 6 termasuk nyeri yang sedang itu harus menggunakan terapi farmakologi ya, yaitu dengan pemberian analgetik. Oke teman-teman, semoga penjelasannya bisa dipahami. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke soal nomor 3. Seorang anak laki-laki usia 5 tahun dibawa ke rumah sakit dengan keluhan demam tinggi hingga 39,5 derajat Celcius. Sejak 3 hari yang lalu, naik turun dan keluar darah dari hidung. Hasil pemeriksaan fisik terdapat kulit memar, uji tourniquet positif, dan pemeriksaan lab trombosit 100.000 per mikroliter. Pasien mendapatkan terapi pemberian transfusi. 30 menit setelah pemberian transfusi, muka anak menjadi merah, kedinginan, dan menggigil. Apakah tindakan yang tepat yang harus dilakukan perawat? A. Memberi selimut hangat. B. Menjaga jalan nafas anak. C. Menghentikan transfusi segera. D. Memberikan hidrokortison sesuai advice. A. Memposisikan anak pada posisi setengah duduk. Oke teman-teman, di soal nomor 3 ini kita disuruh menentukan tindakan keperawatan yang tepat berdasarkan kasus ini. Yuk sekarang kita bedah kasusnya terlebih dahulu. Yang dimana terdapat seorang anak laki-laki usia 5 tahun sedang dirawat di rumah sakit dengan keluhan demam tinggi, yaitu 39,5 derajat Celcius, sejak 3 hari yang lalu, yaitu suhunya ini turun naik dan keluar darah dari hidung. Hasil pemeriksaan fisik terdapat kulit memar, uji tourniquet positif, dan pemeriksaan trombositnya sedikit rendah, yaitu 100.000 per mikroliter. Nah, pasien mendapatkan terapi pemberian transfusi. Yang menjadi permasalahannya adalah setelah 30 menit pemberian transfusi, muka anak ini menjadi merah dan kedinginan serta menggigil. Nah, kira-kira apa nih yang terjadi pada anak ini? Oke, yang pertama kasusnya adalah demam berdarah. Yang kedua adalah terjadinya reaksi pada saat transfusi. Ya. Nah, reaksi transfusi seperti pada klien ini disebabkan karena adanya reaksi imunitas yang berlebih terhadap sel-sel darah yang didapat dari pendonor. Sehingga apa nih yang harus kita lakukan sebagai seorang perawat jika menemukan kasus seperti ini? Maka teman-teman sekalian, hal yang pertama kali kita lakukan adalah menghentikan transfusi itu dengan segera. Dikarenakan jika kita melanjutkan transfusi tersebut sangat berbahaya untuk pasien ini. Sehingga jawaban yang tepat untuk soal nomor 3 adalah yang C, yaitu menghentikan transfusi segera. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut untuk soal nomor 4. Oke teman-teman, kita ke soal nomor 4. Seorang lansia 60 tahun didiagnosis DHF. Dirawat di rumah sakit hari ketiga. Pasien dengan keluhan tangan kiri yang terpasang infus bengkak, nyeri dan susah digerakkan. Hasil pemeriksaan kulit sekitar tempat penusukan infus tampak kemerahan. Infus tidak menetes dan tampak adanya gumpalan darah dalam selang infus dekat aboket. Apakah tindakan pertama yang harus dilakukan perawat pada kasus tersebut? A. Menutup aliran infus. B. Mencabut jarum infus. C. Mengaspirasi gumpalan darah. D. Memindahkan pemasang infus. Atau E. Mengkompres dingin area yang bengkak. Baik teman-teman, di soal nomor 4 di sini kita disuruh menentukan tindakan pertama ya berkaitan dengan kasus ini. Nah, di soal dikatakan bahwa terdapat seorang pasien yang dirawat di rumah sakit dengan keluhan tangan kiri yang terpasang infusnya ini bengkak ya dan nyeri dan sulit untuk digerakkan. Dan pada saat diperiksa, kulit sekitar penusukan infusnya ini tampak kemerahan dan infus juga tidak menetes. Dan tampak adanya gumpalan darah dalam selang infus dekat aboket. Nah, melihat data ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa yang terjadi pada pasien ini adalah plebitis pada area penusukan infus. Oleh karena itu, hal yang harus kita lakukan pertama kali adalah menutup atau menghentikan aliran infusnya. Ya, karena jika ditanya dengan tindakan pertama, maka itu berhubungan dengan SOP ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat untuk soal yang
Nomor 4 di sini adalah yang A, yaitu menutup atau menghentikan aliran infusnya. Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Baik teman-teman, tidak terasa sudah di akhir video. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini sampai selesai. Semoga adanya video ini bisa membantu teman-teman semua untuk mempersiapkan diri untuk tes P3K dan juga PNS. Semoga kalian bisa lulus dengan nilai yang memuaskan dan dengan pilihan penempatan masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.